Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat GPDI Bahu yang ada. Kita bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan. Walaupun saudara-saudara jemaat ada di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya satu kerinduan kita mau tetap ada bersekutu dengan Tuhan, kita mau tetap ada memuliakan Tuhan, bahkan kita tetap rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus yang terbesar. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus yang lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau adalah Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau terbesar Tuhan. Bahkan Engkau yang adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang sudah mati, tetapi Engkau Allah yang bangkit bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Engkau berfirman bagi kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami umat-umat-Mu. Bahkan Engkau memberkati setiap pendengaran kami Tuhan. Untuk kami bisa mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Pengurapan menjadi milik bagian hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama terus dengan kami. Terpuji nama-Mu, kami terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dan kita akan buka di dalam pembacaan awal kita pada malam hari ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saudara-saudara yang jemaat yang ada di rumah, saudara-saudara bisa membaca di Alkitab atau di handphone. Saudara-saudara yang memiliki aplikasi pembacaan untuk kita baca, yaitu aplikasi Alkitab. Dan saudara-saudara, mari kita akan membaca bersama-sama pembacaan kita pada malam hari ini. Silakan saudara baca di
rumah saudara masing-masing, tetapi dengan suara yang nyaring, mari sama-sama kita akan membaca pembacaan kita pada malam hari ini. 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang pertama mulai. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita pada minggu-minggu ini kita masih berada dalam suasana syukur atas kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih berada dalam suasana Paskah. Dan kita ada pada kesempatan ini, saudara-saudara, walaupun dalam situasi dan keadaan yang mengkhawatirkan, kondisi-kondisi bukan hanya di daerah kita, tetapi di seluruh dunia, dalam keadaan situasi-situasi yang mengkhawatirkan dengan keadaan-keadaan daripada pandemi ini, saudara-saudara, yaitu virus COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini dan kita boleh menikmati kasih Tuhan, boleh menikmati Paskah itu, saudara-saudara. Semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah membaca satu ayat atau maksud saya beberapa ayat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Adalah satu ungkapan atau satu pernyataan yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Di sini dia dia memberitakan, menggambarkan, mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan di sini Paulus sementara berbicara tentang Injil, saudara-saudara. Dia tidak berbicara yang lain, tetapi dia berbicara tentang Injil. Ayatnya yang pertama kita sudah baca tadi, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah aku beritakan. Ayatnya yang kedua, oleh Injil itu kamu telah diselamatkan. Jadi saudara-saudara, yang Paulus beritakan, yang Paulus sampaikan adalah Injil. Dimanapun Paulus berada, dimanapun Paulus pergi, tidak ada yang lain yang dia disampaikan. Tetapi yang dia sampaikan itu adalah Injil. Paulus menyampaikan tentang kebenaran itu. Paulus menyampaikan tentang Injil itu. Tetapi saudara-saudara, ada banyak hal yang telah Paulus sampaikan di dalam Injil itu. Paulus menyampaikan, merangkum Injil yang telah dia dengar, Injil yang telah dia alami, Injil yang telah dia saksikan, yaitu mulai dari penulisan Matius, kemudian ada Markus, Lukas, dan Yohanes itu telah dirangkum oleh Paulus sedemikian rupa. Dan itu yang dia sampaikan kepada jemaat-jemaat yang dia kunjungi dan bahkan jemaat-jemaat yang dia dirikan. Tetapi saudara-saudara, dari semuanya itu yang telah Paulus sampaikan, yang telah Paulus beritakan, di sini di dalam ayatnya yang ketiga disebutkan, disampaikan oleh Paulus, sebab yang terpenting yang kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati dari dosa-dosanya, kemudian bahwa ia telah dikuburkan, dan kemudian bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi saudara-saudara, dari semuanya yang telah Paulus sampaikan, bahwa yang paling penting dan yang terpenting yang disampaikan oleh Paulus, yaitu tentang kematian Yesus. Dia dikuburkan dan dia bangkit, saudara-saudara. Saudara, peristiwa kematian Kristus dan kebangkitan adalah suatu peristiwa yang besar menurut Paulus. Bahkan bukan berpengaruh dari iman kekristenan kita, tetapi dari sejarah pun itu mencatat ini adalah merupakan satu peristiwa yang besar tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, saudara-saudara.
Ini adalah sebuah merupakan peristiwa yang penting, saudara-saudara. Di dalam kekristenan, iman Kristen kita kepada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-8, 2 Timotius 2 ayat yang ke-8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi saudara-saudara, Paulus dalam menyampaikan Injil, dalam menyampaikan kebenaran, yang dia sampaikan adalah bahwa Kristus Yesus telah mati, tetapi Yesus itu telah bangkit. Saudara, kalau kita merangkum, kita melihat dari Injil Matius, kemudian Lukas, Markus kepada Yohanes, saudara. Kalau kita melihat, saudara-saudara, dari penulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, ada Injil yang menceritakan tentang kelahiran daripada Yesus, tetapi ada juga Injil yang tidak menceritakan kelahiran daripada Yesus Kristus. Ada Injil yang memberitakan, yang menceritakan kenaikan Yesus ke sorga, tetapi ada Injil yang tidak menceritakan kenaikan Yesus ke sorga. Tetapi dari keempat Injil ini, semuanya menceritakan tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Menggambarkan bahwa betapa pentingnya, betapa kematian Kristus dan kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus itu memiliki peran yang sangat penting di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus. Itulah yang diberitakan oleh Paulus. Kemanapun Paulus pergi, kemanapun Paulus berada, dia memberitakan firman, yaitu Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah kabar yang menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Injil itu adalah Injil yang mendatangkan sukacita. Injil itu adalah Injil yang mendatangkan kabar baik. Sehingga tidak ada kabar yang diberitakan sebagai kabar yang tidak baik, saudara. Tetapi semuanya berbicara tentang Injil adalah berbicara tentang kabar baik. Tetapi saudara-saudara, saudara bisa dibayangkan, kalau Injil ini yang berarti kabar baik, kalau Injil ini yang berarti kabar sukacita, tetapi saudara-saudara, seandainya Kristus itu tidak bangkit, Kristus itu tetap ada di dalam kuburnya, dan dia tetap mati, apakah itu merupakan satu kabar baik? Apakah itu merupakan satu kabar sukacita, saudara? Dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudara, tetapi jika Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah Injil ini, saudara-saudara. Sia-sialah kabar baik ini, saudara-saudara. Sia-sialah kabar sukacita ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu Paulus bilang, kita bersyukur karena Kristus itu dia dibangkitkan. Dia bangkit daripada kematian. Dan dia mengalahkan maut itu, saudara-saudara. Dia mengalahkan maut. Yang artinya dia mengalahkan dosa itu, saudara-saudara. Dosa dihapuskan. Karena Kristus mati dan Kristus telah dibangkitkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, tidak ada kitab yang lain seperti Injil ini. Tidak ada kitab yang pernah ditulis yang dipercayai oleh orang-orang atau agama-agama yang lain yang menceritakan tentang kebangkitan daripada tokoh-tokoh agama mereka atau nabi-nabi mereka. Tidak ada kitab-kitab yang menceritakan itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, berbeda dengan Injil. Saudara, pada ibadah Paskah pada hari Minggu yang lalu, saudara-saudara, Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang tokoh-tokoh atau nabi-nabi ya
yang dipercayai, yang dianggap sebagai tokoh daripada agama atau golongan tertentu. Mereka mati, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak pernah dibangkitkan, saudara-saudara. Kalau saudara mau mengunjungi kubur-kubur mereka, di situ ada mereka, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, mungkin yang sudah pernah ke Israel dan sudah pernah mengunjungi kubur Yesus, di situ didapati bahwa kubur itu kosong. Kenapa? Karena Yesus itu bangkit, saudara-saudara. Dia bangkit, saudara-saudara. Dia tidak ada lagi di kubur itu, saudara-saudara. Berbeda dengan tokoh-tokoh dan nabi-nabi yang lain, saudara-saudara. Mereka mati, tetapi mereka tidak pernah dibangkitkan. Dan kitab mereka tidak pernah menceritakan tentang kebangkitan daripada nabi atau tokoh-tokoh agama mereka. Tetapi kita memiliki Injil, kita memiliki kebenaran itu, kita memiliki kabar baik ini, kita memiliki kabar sukacita ini, yang menceritakan, yang memberitakan tentang kebangkitan daripada Kristus itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, memang ada begitu banyak teori, ada begitu banyak pemahaman-pemahaman, ada begitu banyak saudara-saudara, hal-hal yang coba ditawarkan untuk menggoncangkan kekristenan kita dan mencoba mendiskreditkan tentang Injil ini, saudara-saudara. Ada banyak hal, saudara, terutama dari teolog-teolog liberal, saudara-saudara, yang mereka mengungkapkan bahwa Kristus itu sebenarnya dia tidak bangkit, ya, saudara-saudara. Yesus sebenarnya itu dia adalah Yesus mati, kemudian dia dicuri oleh murid-muridnya, saudara-saudara. Dan itu juga ada di dalam pembacaan yang disampaikan oleh Matius, saudara-saudara, bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, secara logika, apa kepentingannya murid-murid itu untuk mencuri jasad daripada Yesus? Mencuri jasad Yesus yang ada di kubur itu. Selain itu, saudara-saudara, penjagaan yang begitu ketat, saudara-saudara. Apakah murid-murid itu dapat menembusi penjagaan yang begitu ketat di kubur daripada Yesus itu yang dijaga oleh pasukan-pasukan Romawi pada waktu itu? Apakah murid-murid itu dapat menembus itu? Itu dapat dibantahkan. Ada juga teori, saudara-saudara, yang menyampaikan bahwa Yesus itu hanya pingsan, saudara. Kemudian pada hari yang ketika dia sadar dan kemudian dia keluar dari kubur itu. Saudara, secara logika itu juga dibantahkan, saudara. Apakah Romawi pada waktu itu, ketika mereka melakukan hukuman untuk menyalibkan seseorang, ketika akan dibawa ke kuburan, apakah mereka tidak akan memastikan lebih dahulu apakah orang yang disalib itu masih dalam keadaan hidup atau sudah mati, saudara-saudara? Yang pasti mereka sudah memastikan bahwa setiap orang yang disalibkan, yang dihukum pada waktu itu untuk digantung di kayu salib, sebelum dikuburkan, sebelum dibawa dikubur, sudah dipastikan bahwa dia itu sudah mati. Dan apabila juga kalau Yesus pingsan, apakah begitu gampangnya dia sadar, saudara-saudara, setelah tubuhnya hancur, setelah tubuhnya dihancurkan, saudara-saudara, disalib, dan dia tergantung, saudara-saudara. Apakah begitu mudahnya dia siuman, kemudian dia keluar dari kubur itu, saudara-saudara? Ada juga yang menyatakan bahwa, teori yang menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yudas yang kemudian menyerupai seperti Yesus, saudara. Itu sesuatu yang dengan mudah dibantah, saudara-saudara. Apakah Yudas dengan begitu mudahnya menerima untuk dikorbankan dan menerima penyiksaan yang luar biasa itu ketika dia disalibkan itu, saudara-saudara? Itu sangat mudah untuk dibantah, saudara. Dan bahkan, saudara-saudara, yang terbaru, saudara-saudara, teori yang dikemukakan, teori yang diungkapkan tentang bagaimana penemuan pada waktu itu, penemuan-penemuan yang dilakukan atau penemuan yang ditemukan, saudara-saudara, di mana ditemukan makam daripada keluarga Yesus. Katanya ditemukan peti dari batu yang kemudian di situ ditulis Yesus anak dari Yusuf, saudara-saudara.
itu ditemukan. Saudara-saudara, dan ini sangat menghebohkan, saudara. Dan ini sangat menggemparkan, saudara-saudara. Sehingga ada banyak film-film atau dibuatkan film dokumenternya, saudara-saudara. Dibuatkan film dokumenter bahwa seolah-olah membenarkan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dia ada di dalam kuburnya. Dan kuburnya itu ditemukan, saudara-saudara, bersama-sama dengan Maria Magdalena istrinya. Dan bersama-sama dengan yang dikatakan Yehuda sebagai anaknya, saudara-saudara. Ini yang teori-teori ini, saudara-saudara, yang disampaikan, yang kemudian, saudara-saudara, diungkapkan di permukaan. Tetapi, saudara-saudara, yang terakhir ini, saudara-saudara, tentang penemuan daripada makam ini atau yang terletak di saudara, di Talpiot, saudara, di Yerusalem Timur. Tetapi pemerintahan Israel atau yang berkepentingan di situ, saudara-saudara, mereka melakukan penyelidikan kembali lagi. Mereka menyelidiki apakah benar ini merupakan makam daripada keluarga Yesus. Saudara-saudara, setelah diselidiki kemudian, setelah diselidiki sedemikian rupa dengan cara-cara, dengan teknik-teknik, saudara-saudara, yang dibutuhkan pengetahuan, ilmu pengetahuan di situ, bahwa ditemukan bahwa memang benar bahwa batu atau peti batu itu merupakan peti yang berasal dari abad-abad permulaan, saudara-saudara. Abad-abad permulaan. Tetapi, saudara-saudara, ternyata tulisan yang ada di batu itu dipahat pada abad-abad yang pada saat ini, saudara-saudara. Dengan demikian, itu baru dipahat, saudara-saudara. Sehingga, saudara-saudara, pemerintahan Israel menahan seorang kolektor dari barang-barang antik ini, saudara-saudara, namanya Oded Golan, saudara. Itu ditahan, saudara-saudara, oleh pemerintah karena dia menyampaikan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar tentang kebangkitan daripada Yesus. Saudara-saudara, banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menyaksikan, yang tidak mempercayai tentang kebangkitan daripada Kristus itu, tentang kebangkitan daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada banyak teolog yang menyampaikan bahwa begitu mudah untuk membuktikan bahwa Kristus itu bangkit daripada membuktikan bahwa Kristus tidak bangkit. Kenapa, saudara-saudara? Untuk membuktikan bahwa Kristus itu bangkit, itu ada di dalam firman Tuhan. Itu ada di dalam Injil. Dan itu tidak dapat dibantah dan tidak terbantahkan, saudara-saudara, bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Injil ini adalah Injil yang benar. Injil yang, saudara-saudara, menyampaikan tentang kebenaran itu, saudara-saudara. Injil yang menyampaikan tentang benar-benar bahwa firman atau Kristus itu adalah Kristus yang bangkit daripada kematian, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudara, Injil itu adalah kekuatan daripada Allah, saudara-saudara. Injil itu adalah kekuatan daripada Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Karena Injil itu yang menceritakan, yang memberitakan tentang kebangkitan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tidak pernah akan bergeser keyakinan kita terhadap Injil ini, saudara-saudara. Kita tidak pernah akan digoyahkan keyakinan kita akan Injil ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Injil ini adalah Injil kebenaran Tuhan. Injil kebenaran Allah yang tidak pernah akan tergoyahkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun, Injil kebenaran ini akan terus diberitakan. Injil kebenaran ini akan terus disampaikan. Injil kebenaran ini akan terus dikumandangkan bahwa Yesus Tuhan, Dia mati dan Dia dibangkitkan. Bahkan, saudara-saudara,
dalam keadaan saat ini pun, saudara-saudara, meskipun keadaan, situasi yang tidak, saudara-saudara, memungkinkan, saudara-saudara, untuk kita memiliki kebebasan seperti biasanya, kita beribadah, kita memuliakan Tuhan, kita berkumpul, saudara-saudara, baik di gereja atau dari rumah ke rumah, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Injil itu terus diberitakan dengan keadaan-keadaan yang ada saat ini, atau dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Injil terus disampaikan, kebenaran itu terus diberitakan, kebenaran itu terus disampaikan kepada siapapun, dimanapun dia berada, maka Injil kebenaran itu akan terus disampaikan, menjadi kekuatan bagi kita, kekuatan baru bagi kita, kekuatan yang akan menjadi kekuatan di mana yang memberitakan bahwa Kristus dia mati, tetapi Kristus juga itu dia bangkit bagi saya dan bagi saudara. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah Injil kebenaran ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi kebenaran dan kekuatan di setiap kehidupan kita, di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keberadaan kita. Dimanapun kita berada, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Karena salib-Mu, puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, haleluya. Oh, ku hidup karena salib-Mu, ku menyerah. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu yang adalah kebenaran. Firman-Mu adalah hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang bangkit di dalam kematian. Engkau Allah yang bangkit, yang telah mengalahkan maut. Dan Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh datang bagi kami
pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua umat-umat-Mu. Engkau memberkati kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Biar kami terus ada di dalam proteksi daripada Tuhan. Kami melewati kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang sementara terjadi Tuhan. Saat-saat ini Tuhan diperhadapkan dengan situasi yang mengkhawatirkan. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang berkuasa. Tuhanlah yang akan menolong kami. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.